Assalamualaikum. Baik, selamat siang anak-anak. Baik, kita awali ya pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian di kelas 10B. Tentunya Bapak berharap walaupun ini sudah setengah hari itu ya, kita tetap memotivasi diri kita untuk semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar gitu ya, karena memang di usia sekarang, usia produktif, anak-anakku tugasnya adalah belajar ya, belajar untuk mempersiapkan masa depan kita. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta salah satu di antara anak-anakku sekalian, terutama ketua kelas, untuk mempersiapkan, kemudian kita lakukan doa bersama ya. Silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak melanjutkan yaitu mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kevin. Tidak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ya. Berarti kabur ya. 2 orang ya? 1 orang? 14 ya. Oke. Pas ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak jelaskan dulu bahwa kita pada hari ini akan mempelajari atau Bapak akan menyampaikan salah satu 7 jurus hebat BK ya. Yang satunya adalah kenali potensi. Ya, bagaimana kita mengenali potensi kita sebagai siswa, anak-anakku sebagai siswa tentunya, sehingga kita tahu kemampuan diri ya, kemampuan diri, kemudian nanti mengarah kepada tentang gaya belajar yang produktif terhadap diri kita masing-masing gitu ya, sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa kita dengan kita mengetahui gaya belajar yang kita miliki, maka sistem pembelajaran kita, cara belajar kita tidak salah, karena ada beberapa macam gitu. Ada 3 ya, anak-anakku salah satunya ada yang tahu gaya belajar, kan ada 3 gaya belajar. Coba ada yang bisa bantu Bapak untuk sebutkan satu aja yang kamu ketahui? Visual ya. Jadi salah satunya betul ya, ada gaya belajar visual. Tapi sebelum itu Bapak sampaikan bahwa anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran ini Bapak menggunakan slide di depan dengan InFocus untuk mempermudah kita untuk memahami daripada materi pembelajaran tentang gaya belajar ini. Paham ya anak-anakku sekalian? Nah, jadi baik di sini ya, gaya belajar dan strategi belajarnya. Apa tujuannya? Bisa bantu Bapak coba bacakan? Coba bacakan. Ya. Peserta didik dapat memahami tentang tipe gaya belajar serta karakteristiknya, dapat memahami ciri-ciri strategi belajar untuk masing-masing tipe gaya belajar. Ya, terima kasih. Coba kasih aplaus teman-temannya. Ya. Sekarang karena nampaknya kaku, kita ice breaking dulu ya, biar nggak terlalu tegang. Anak-anakku silakan tegak dulu. Tegak dulu. Ya. Silakan tegak dulu. Ice breaking simpel saja, ya, simpel saja. Ketika Bapak bilang selamat pagi, anak-anakku tepuk tangan satu kali. Dan kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk tangan dua kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, maka diam. Paham? Paham. Oke. Baik. Selamat pagi. Semangat ya. Ulang. Selamat pagi. Ya. Selamat malam. Berarti ada beberapa. Nah, kalau saya lihat dari presentasinya sedikit ya yang tidak konsentrasi. Ulang lagi. Ya, Bapak ulang. Selamat siang. Hebat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Ciri-ciri kita lanjutkan. Ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Adanya kumpulan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan, kognitif, keterampilan,
psikomotorik maupun nilai dan sikap efektif. Kemudian perubahan tindak berlangsung sesuai sesaat saja melainkan menetapkan atau dapat disimpan saja. Kemudian anak-anakku bisa membaca nanti Pak kirim di grup kita ya, bisa dilihat ya. Kita lanjutkan ya, karena nanti anak-anakku harus mengisi link ya, karena kita butuh waktunya mungkin agak terlalu banyak gitu ya. Ini ada beberapa kebiasaan belajar. Nah, nanti kita lihat di tayangan videonya ada kita termasuk ke golongan yang mana ya. Kebiasaan belajar seperti apa yang kita lakukan saat ini? Produktivitaskah atau istilah yang sering Bapak sampaikan CASE, keefektifan kehidupan sehari-hari, efektif atau tidak gitu ya. Lanjut, ada pengertian gaya belajar ya. Ini pengertiannya anak-anak sekalian. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Nah, ini ya. Oke. Sekarang anak-anakku sekalian silakan buka handphone ya. Silakan buka handphonenya masing-masing ya. Buka link yang Bapak kirim. Buka link yang Bapak kirim dan mungkin sekitar 10 menit atau lebih kurang ke depan, silakan mulai sekarang biar tahu anak-anakku sekalian gaya belajar apa yang kita miliki gitu ya masing-masing ya. Mulai hitung 3, silakan langsung diisi. Nanti kalau sudah angkat tangan ya. Silakan lanjut. Kok bisa gimana? Ya, terkirim semua kan? Ya. Nama peloton dulu tadi. Oi. Nama peloton. Iya. Tidak. Tidak. Nama peloton. Ya. Ya. Hah? Nomor absen tahu? Nih? Pakai enggak? Oh, Ya. ya. Nomor absen. Ya, buatlah dapat. Pakai enggak? Oh, itu. Ada nama Clayton Nah. sama nama Ada misi. Isi nama lengkap. Iya. 10B aja. Enggak apa-apa. Main berapa? Ini? Tulis email. Pelton itu 10B aja. Betul. Yang peltonnya 10B aja ya. Ya, alamat pelton itu 10B aja. Alamat lengkap, alamat kamu. Kemudian email. nomor pelajarnya B ya? Ya. Hari ini tidak apa-apa. Sudah semua anak-anak kan? Oke, baik ya. Kalau sudah semua, silakan perhatikan ke depan lagi. Ya, yang belum lanjutkan. Tadi kan Pak sampaikan ya bahwa gaya belajar itu ada berapa tadi? Ada 3. Ada visual, audio, kemudian ya, ada kinestetik. Sekarang anak-anakku sekalian coba perhatikan
video di depan ini. Karena ada 3, jadi kita tampilkan 3 slide. Nah, ini masing-masing. Nanti anak-anakku bisa menyimpulkan atau merefleksikannya, ya. Siap? Oke, ya, silakan. Still talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on. Dimana saja, kapan saja, mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Ya, saya kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Inovasi dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Habis kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15 aku masih nggak ngerti nih. Nanti malam jam yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditory. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu kewajiban. Bentar. Saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, jadi Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutan itu Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh anak Tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Oke. Baik ya. Itu gaya belajar apa? Ya, itu gaya belajar auditory ya. Setelah melihat tayangan slide di depan, nah, mungkin ada yang merasa, nah itu gue banget gitu nah. Gitu. Ada nggak? Coba tunjuk tangan. Siapa yang merasa gaya belajar seperti itu? Auditory. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Tapi nggak mungkin ketiganya nggak ada tuh nggak mungkin ya. Oke, selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik ya. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Jadi ini terima kasih ya, Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya si orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Ya, pandai menyelidiki muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menemukan muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal mencoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu
adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Banyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi ya sudah dapat ditemukan dalam tiga PA sehari-hari dan setelah hilang. Kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil menekan video saat menggunakan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Efek tadi itu yang makan tumbuhan itu apa sih herbivora ya? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih. Oke, ya. Itu gaya belajar kinestetik. Ya, oke. Yang terakhir itu ada gaya belajar visual. Ya. Silakan disimak dulu, kita selesaikan dulu slide-nya, tayangan videonya ya. Ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Alusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips gaya belajar visual. Oke ya. Sudah ketiga daripada macam gaya belajar udah kita saksikan. Anak-anakku sekalian bisa kembali kepada diri sendiri. Saya termasuk kepada gaya belajar yang mana, gitu ya. Dari hasil asesmen yang kita kerjakan tadi, ya, Bapak minta tolong salah satu teman kita untuk membaca, ya, gaya belajar apa yang dihasilkan dari apa namanya asesmen yang dikerjakan dari akun pintar tadi. Mana, Mik? Di kampus. Ya. Oke, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Syafira Diva. Saya termasuk tipe kinestetik visual. Gaya belajar lebih cenderung
lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Nah, kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil atau dialing nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh atau melakukan. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar agar kamu lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Oke, terima kasih ya. Jadi kecenderungannya gaya belajarnya ke arah kinestetik ya. Tetapi juga setelah ditelusuri juga tadi dari hasil asesmen itu juga bahwa perlu ada juga visual gitu ya untuk mendukung gaya belajar kinestetik tadi. Baik, untuk selanjutnya ada nggak teman-teman atau anak-anakku sekalian yang gaya belajarnya visual? Coba tunjuk tangan. Oke, coba dijelaskan, sebutkan nama. Kemudian jelaskan hasil daripada asesmen yang telah dikerjakan tadi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Nahari. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti harus diperhatikan terhadap dahulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini, mengendalikan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Sudah? Oke, visual ya. Itu hasil daripada asesmen akun pintar yang kita isi tadi yang dijelaskan oleh teman. Yang auditory ada nggak? Yang auditory satu aja bisa mewakili. Atau memang tidak ada satupun di kelas ini? Ya, nggak ada. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Berarti ada dua ya gaya belajar yang kita temui di dalam kelas 10B ini yang menjadi acuan kita sebagai guru BK, guru mata pelajaran dan wali kelas untuk memberikan pembelajaran khusus untuk guru BK adalah pelayanan dan bimbingan konseling tentunya ya. Juga ini penting juga bagi guru wali gitu ya. Guru wali kamu harus tahu juga. Jadi kami bersinergi, berkolaborasi, kerjasama untuk memberikan pelayanan pembelajaran terbaik kepada peserta didik atau anak-anakku di kelas, khususnya di kelas 10B ini gitu ya. Baik, sedikit Bapak minta refleksinya dari anak-anakku sekalian ya. Siapkan kertas lembar ya, tulis di sana nama, kelas, kemudian nanti Bapak minta dikumpulkan. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit anak-anakku membuat apa pentingnya mengetahui gaya belajar gitu. Ya, itu judulnya. Silakan anak-anakku isi di bawahnya, buat statement atau pendapat Anda sendiri sehingga menghasilkan bahwa ini pemahaman baru yang saya dapat setelah saya belajar tentang mengenali potensi yang kita miliki melalui pengenalan gaya belajar dari asesmen yang kita lakukan hari ini. Silakan 5 menit ke depan ya. Kalau nanti sudah, silakan tunjuk tangan sehingga Bapak bisa mengetahui ada yang telah menyelesaikan. Ya, tolong salah satunya untuk bisa membantu Bapak membacakan ada hasil dari
refleksi yang kamu buat. Saya Karissa Gena Febiola. Menurut saya pentingnya mengenali gaya belajar kita itu karena kita harus tahu gaya belajar kita untuk memudahkan kita dalam belajar dan membuat kita lebih paham akan karakteristik diri kita sendiri dan menimbulkan rasa nyaman saat belajar karena pada saat belajar sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Hebat sekali ya, super sekali ya. Oke, tidak salah Bapak tunjuk ya. Terima kasih, silakan duduk. Dan kita kasih A+ ya. Begitulah yang sebenarnya dalam poros pembelajaran itu yang Bapak inginkan gitu ya. Anak-anakku sekalian itu memiliki mental yang bagus untuk menginterpretasikan ide, pendapat begitu. Jadi jangan ragu ya. Kenapa? Ketika kita tidak memberitahu orang atau ke khalayak publik ya, maka orang tidak tahu sebatas mana kemampuan kita untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan ide dan menulis begitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Terima kasih Pak ucapkan ya. Oke, cowok satu lagi ya, satu lagi. Mana mic-nya? Saya minta tolong sebelah kiri ya. Biasanya yang paling depan itu mentalnya bagus. Silakan berdiri, sebut nama, bacakan. Nama Repka Rama Saputra. Apa kegiatan mengetahui tentang gaya belajar? Pentingnya gaya belajar adalah sangat penting dalam belajar dan memiliki gaya belajar masing-masing. Kebiasaan gaya belajar dan berbeda-beda ide dan pendapat menulis. Oke, itu ya. Terima kasih. Apa tipenya tadi? Visual, kinestetik, atau auditory? Visual. Visual ya. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak ucapkan untuk anak-anak semuanya yang sudah memberanikan diri untuk menyampaikan ya atau membantu Bapak untuk melihat sebatas mana pengetahuan atau hal ilmu yang didapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik ya, kita lanjutkan. Berarti kita harus betul-betul mengenali ya, mengenal tipe gaya belajar kita masing-masing. Kita udah tahu ya. Oh, tipe visual ini. Nah, anak-anakku sekalian bisa baca di depan ya, tipe belajar yang visual itu seperti apa. Itu ya. Ini kemudian lanjut ada ciri-cirinya ya, ini ya. Ciri-cirinya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sama dengan yang ada di video tadi ya. Bapak hanya mengulang saja. Kemudian strateginya ini ya. Dari segi belajar tipe visual seperti yang terakhir, belajar dengan gambar ya. Udah tahu ya di slide tadi, Pak next-kan saja ya. Kemudian ini ya, auditory ini penting juga sebenarnya walaupun tidak ada di kelas ini ya. Ini ciri-cirinya orang yang auditorial ini seperti ini, kemudian strateginya seperti ini. Kemudian kinestetik ya, karena banyak yang di kelas ini yang tipe gaya belajarnya adalah kinestetik ya, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari begitu ya. Ini misalnya pas seperti orang main nari itu misalnya orang yang belajar nari, kita membaca nari harus seperti ini, harus cepat, lambat, kita dapat apa tidak? Ya, pasti lambat. Tapi kalau kita praktek langsung, melihat dengan mata kepala langsung, cenderung lebih cepat untuk memahami materi itu. Ini ya. Kemudian ini ciri-ciri orangnya udah kita lihat di tayangan slide tadi. Ini strateginya ya. Strateginya melakukan praktek langsung ya, mengamati demo atau contoh konkret. Ini drama, permainan, aktivitas lapangan, kemudian menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan atau puzzle ya. Kemudian menggunakan gerak dalam pembelajaran. Itu ya, kinestetik. Baik ya. Terakhir ya, ini ada kata-kata motivasi ya. Siapa yang bisa bantu Bapak? Sebelah ini belum ya. Sebut nama, berdiri, saya tunjuk ya. Silakan. Baca. Yang pertama, tidak ada gunanya IQ Anda tinggi, namun malas. Tidak memiliki disiplin, yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Presiden Habibie. Ya.
Baik, ini adalah kata-kata motivasi sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini anak-anakku sekalian ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian ya, bahwa pembelajaran kita ini sudah selesai. Satu lagi yang Bapak inginkan dari anak-anakku sekalian, ini sudah coba yang paling belakang ya, memberi pendapat sedikit saja ya, tegak kasih sebut nama, apa manfaat yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Karina Hafizah Sisilia. Ya. Menurut saya pelajaran pada hari ini sangat bermanfaat. Belajar lebih efektif dan cepat memahami informasi. Ya. Dari informasi yang kita dapat hari ini ya, tentunya ya anak ya. Oke, terima kasih. Bapak akan mengevaluasi apa yang telah anak-anak tadi kerjakan ya, kemudian yang di link tadi ya, karena nanti hasilnya akan disampaikan, akan saya interpretasikan mungkin di pertemuan berikutnya ya. Kita tutup pertemuan kita, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.